Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin masyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid As-Safir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah pada umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketakwaan yang akan mengantarkan kita mendapatkan kemenangan, sebagaimana firman Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan mendapatkan kemenangan. Ketakwaan ini pula yang akan mengantarkan tiap kita mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Maka hadirin masyiral muslimin, tentu tiap khatib Jumat pasti tak henti-hentinya mewasiatkan takwa, karena ternyata esensi dari kehidupan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita yang insyaallah kita selalu berdoa agar kelak termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sebagian saudara kita hari ini sudah ada yang melaksanakan Idul Fitri. Sebagian lainnya besok insyaallah melaksanakan Idul Fitri. Apa poin terbesar dari pelajaran Ramadan yang bisa kita ambil? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jika kita merujuk kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata esensi dari syiyam adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ada sebagian mufassirin menafsirkan kata la'alla bukanlah agar, tapi la'alla ditafsirkan kepastian bahwa orang yang berpuasa, jika puasanya benar, pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa, jika menjalankan puasanya mengikuti ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hasilnya pasti la'allakum tattaqun, pasti dia menjadi orang yang bertakwa. Maka muncul pertanyaan kemudian, bagaimana merawat ketakwaan kita pasca Ramadan? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami sebagaimana pendidikan tidak dilihat sejatinya ketika pendidikan itu tengah berlangsung. Ada orang sekolah SD, SMP, SMA, ketika di sekolah mungkin dia biasa saja, tapi hasil dari pendidikan sejatinya tidak dinilai saat pendidikan itu berlangsung. Hasil pendidikan dinilai setelah pendidikan itu selesai. Hasil Ramadan kita sejatinya dilihat bukan ketika kemarin berlangsung, tapi setelah Ramadan ini, masihkah gelar takwa itu melekat? Masihkah semangat kita dalam beribadah itu sama? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kita bisa hampir setiap hari membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kita bisa hampir setiap hari qiyamul lail. Hampir setiap hari kita sholat malam. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kita bisa menahan lapar. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kita ternyata bisa menahan amarah. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kita bisa bersedekah, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah setelah Ramadan ini masih bisa kita pertahankan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membuat sebuah ilustrasi bahwa ternyata Ramadan memberikan kita dua pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Yang mudah-mudahan dari dua poin ini bisa kita ambil satu benang merah agar kita menjadi lebih istiqomah lagi. Apa dua pertanyaan itu? Pertanyaan yang pertama adalah, kita tidak pernah tahu apakah amalan-amalan Ramadan kita selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya para salafus soleh mengajarkan kepada kita ketika memasuki Idul Fitri mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan kamu sekalian. Mengapa hal ini ditunjukkan oleh para salaf? Mengapa ini diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu sampai generasi hari ini? Karena ini bagian dari doa kita, sebab kita tidak mengetahui apakah amalan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik dari seorang ulama namanya Imam Atta. Beliau adalah seorang ulama dan juga pembuat kain tenun. Pernah suatu waktu dia membuat kain tenun yang luar biasa indahnya. Menurut beliau ini adalah kain tenun terbaik yang pernah beliau ciptakan. Ekspektasinya, keinginannya adalah kain tenun ini laku dengan harga yang mahal. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu orang datang melihat kain itu. Ternyata tidak ada satupun orang yang membelinya. Hingga kemudian ada seseorang yang dianggap Imam Atta merupakan pakar di bidang kain tenun. Ia datang dan melihat dengan seksama kain tenun itu dari ujung ke ujungnya. Dia lihat, dia berpikir, dia kemudian memutuskan, maaf, saya tidak jadi membelinya. Imam Atta yang seorang ulama besar, ketika itu beliau terdiam, merenung, lalu kemudian meneteskan air mata. Orang ini bertanya pada Imam Atta, wahai Imam Atta, wahai Syekh, apakah engkau menangis karena aku tidak jadi membeli kainmu ini? Jika itu yang terjadi, maka aku akan beli kainmu ini. Imam Atta, seorang ulama besar, dia menangis bukan karena urusan dunianya. Dia menangis bukan karena tidak jadi dibeli kain tenunnya. Imam Atta berkata kepada orang ini, bukan, aku menangis karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Allah berfirman, ada orang-orang yang amilatun nasibah. Kata para ulama, amilatun fid dunya wa nasibatun fil akhirah. Dia beramal luar biasa. Dia beramal luar biasa banyaknya, nasibah. Tetapi ternyata di akhirat dia bersusah payah. Imam Atta takut amalan-amalan beliau seperti kain tenun yang dia buat. Dia berikhtiar, dia menganggap itu amalan terbaik. Dia menganggap itu amalan yang luar biasa. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalannya sia-sia karena mungkin tidak memenuhi dua syarat, yakni ikhlas dan ittiba'ur rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita jangan sampai berpuas diri karena kita tidak tahu apakah amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama seringkali membagi tahun menjadi dua. Sejak bulan Syawal sampai 6 bulan ke depan, mereka selalu berdoa agar Allah menerima amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertanyaan kedua, hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak terjawab adalah apakah kita masih akan diberikan kesempatan untuk mengikuti Ramadan tahun berikutnya atau tidak. Ini juga kita tidak tahu.
Kita tidak mengetahui apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Ramadan atau tidak. Kita tidak tahu. Maka jangan sampai bekas-bekas Ramadan ini hilang begitu saja. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan selama Ramadan kemudian tatkala tiba di bulan Syawal dan seterusnya ternyata hilang semangat kita. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita keistiqomahan sebagaimana kalimat Imam Ibnu Karim, Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Kata beliau, karamah terbaik bagi seorang wali adalah istiqomah. Hadiah terbaik bagi kita adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Tatkala kita bisa istiqomah dalam menjaga ketakwaan kita, tatkala kita bisa istiqomah dalam menjaga amal ibadah kita, tatkala kita bisa istiqomah dalam menjaga salat kita, dalam menjaga saum sunnah kita, dalam menjaga tilawah kita, mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan untuk kita dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk wadallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas Sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi. Ya'idzukum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.